Tapi yang wal masyhur ay wal ashhuru, yang menurut qaul yang masyhur ya di dalam kalamil fuqaha, orang-orang ulama-ulama yang ahli fikih, itu dhammu ghainihi, dibaca dhamma ghainnya. Lakinnal fathah laini, alakinnal fathah, akan tetapi ini maca fathah iku afsahu, lebih fasih. Yang masyhur itu al-ghuslu, tapi ketika dibaca al-ghuslu itu juga afsahu, fasih. Boleh cak maduran ya oleh bidhammiha wa bidhammiha, dan kelawan ipa dhamma bacaan ghainnya iku mushtarakun bainal fi'li. Mushtarak itu ya, apa mushtarak? Mushtarak itu di apa nyaman mushtarak ya, disinonimkan dia, disinonimkan apa? Bainal fi'li, ipa mushtarak dia, ipa mushtarak bainal fi'li ya, disekutukanlah, bahasa mushtarak itu disekutukan. Bainal fi'li antara fi'il wa bainal fi'li antara penggawian. Bainal fi'li wa ma'il ghusli, ban aing mandi. Jadi mun ibaca dhamma aja antara air dan kelakon aja jadi satu ya, maksudnya diistirokkan dia. Wa maujibuhu, lan utai perkara kang mewajibkan, perkara sing mewajibkan mandi iku arbaatun, bedepa empat. Ahaduha utai salah satu arba'ah ya, ini khuruju manihi, keluar manina ore, atau inzalul mani ya, itu awalan indalum yang pertama. Jadi dia, jadi menyebabkan wajib mandi dia pada bapa. Yang menyebabkan ya wajibnya mandi itu ada empat. Yang pertama khuruju manihi, dia keluarnya maninya orang ya, awalan pertama. Maksudnya ya, atau dalam bahasa lain nanti ya bahasanya makanya iltiqa itu tul ketemu, iltiqa itu ketemu bainal khitanaini, antara dua khitan itu kan ya wajib mandi, tidak harus inzal sebenarnya ya. Jadi lo harus inzal ya, bahasanya ya iltiqa itu bertemu. Jadi makeleng cak madhurana keng ngintip ibelah banget ya. Ya mun jadi bini yang dilaki kan tahu. Ngintip ibelah banget. Ngintip ibelah banget. Saya kok jangan ngintip ibelah banget ya, ada bareng tepen-tepen ibelah banget. Ada iya. Jadi lo harus itu khuruj itu, tidak harus inzal itu ya, ngintip betul dia. Tentu jawab bahagia ke saya nak ada satu bin dua bin buah. Engkau saya kenging tepe buah. Nah itu. Jadi munifatul qarin itu iltiqaul khitanaini. Tapi kalau di sini khurujul mani. Jadi sebenarnya begini. Kalau sudah khurujul mani, karena gini, khurujul mani itu belum tentu kadang-kadang iltiqa. Ini yang namanya keluarnya secara prematur. Remon saya di lagi di BD kan tahu ya. Saya kocak ya apa ya, ejakulasi dini tanpa hasil. Nah itu. Jadi ejakulasi dini tanpa hasil. Jadi orang-orang kadang-kadang ya, apalah istilahnya, bahasa Jawanya, bahasa Jawanya peltu, nempel metu. Jadi ada yang begitu. Gimana kalau hanya yang nempel? Namun nempelnya itu tidak iltiqa, ya kan? Tidak harus ya harus mandi, tapi mandinya itu karena inzal, bukan karena iltiqonya. Jadi di sini ada dua sebenarnya itu.
Ya bermakna itu al-khuruju mani au iltiqa al-khitanaini. Jadi orang mandiri ya bisa karena iltiqa walaupun lo keluar mandi tapi mandi. Ulama ya mengatakan begitu. Jadi makin lo keluar mandi mun iltiqa ya canggih burung ngintip ibeng lambeng ya kudu mandi. Lagi Pak Hego. Wah, lo inzal laga, gua apa aja yang tepent-tepent ya. Enggak bisa kudu mandi. Atau ada orang dia khuruj keluar mandi, tapi tidak iltiqa. Bagaimana? Ya kudu mandi dia mandinya bukan karena hubungan badannya sebenarnya, tapi ya karena keluar mandinya itu, gitu. Jadi makanya di sini khuruju manihi, jadi keluar mani. Wa yu'rafu dan diketahui bi ahad khawasihi dengan salah satu khawasihi apa salah sijine khawasihi kang mengkhususkan mani min talazzudin. Dari min talazzud. Jadi talazzud itu ngalap nyaman, ngerosok enak. Talazzud itu enak-enakan. Ya enak-enakan. Jadi merasa nikmat sebab keluarnya itu juga harus mandi deh. Jadi apa istilahnya mondreng deh andi lagi di bini kan dia tahu kalau niki bejek jelas ya. Jadi talazzud itu contohnya talazzud itu begini. Jadi orang bini lagi cengkerincengan lo tidak ya talazzud saja itu ya lagi bini kan ya sah-sah saja itu boleh kan deh talazzud itu ya harusnya apa ya harus ya al-ghuslu mandi aja lah iya. Urusan masalah peltu masalah apa ya tergantung lah ini. Bi khurujihi kelawan keluar mandi, bi khurujihi kelawan keluar mandi. Jadi fikih itu detail begini lah. Jadi didetailkan. Au tadaffukin. Au tadaffukin. Apa tadaffuk itu? Muncrat. Muncrat. Jadi mandi aja muncrat itu. Fam fajarat maka muncrat. Jadi ya gitu. Muncrat. Ya, jadi makanya muncrat ya keluar bilang kan macam-macam deh. Jadi orang mun ada 21 tahun ke atas ya. Au tadaffukin atau muncrat, aurihi ajinin atau abau apa? Aurihi ajinin atau abau pada abau adun roti. Dia rotban becah dia. Jadi bau naman ni kan khas. Yang belum berjaya ialah praktek. Bisa dilagian ini bau ni kan khas. Pada abu atuna roti. Wabaya dibidin ben potena. Wabaya dibidin potena ndok potena telur javan sekering apa kering benih kering javan kang garing. Wabaya dibidin javan apa poten ndok sekering. Fa in fukidat mongko lamun disepikan ditiadakan opo hadil khawas ini syarat-syarat khusus fala usla atau fala wasala muka orang ono wajib adus iku maujud. Jadi syarat khususnya ini apa? Pertama apa? Taladdud itu ya apa? Rasa nyaman nih. Anu aja rasa nyaman, keluarnya itu rasa nyaman. Atau ya tadaffuk itu muncrat.
Atau syarat khususnya apa, misalkan rihi ajinin radban, bauna je pada bauna sananya peset daripada anuna bauna tuna telur atunane roti saya pada lo kan abau kadibu open roda abu open deh naam ya lau syakka lamun mang sapore fi syai'in di dalam sesuatu amaniyun, apakah hari mani huwa yusy huwa utasy au madhiyun atau wah madhi. Jadi antara mani dan wadhi ini kadang-kadang itu sulit dibedakan. Mun wa madhi Arya ulama menjelaskan Arya apa nyaman daripada bi'ain, tapi baunya rasanya itu karena nikmat, karena taladzuz juga, tapi keluarnya itu biasanya dengan sendirinya madi. Tapi mun mani jadi huluria syarat khususnya ini tadafu ma bauna pada bi'atuna roti pah potena kena pada bi potena potena telur si kering dia ada syarat-syarat khususnya. Lah di luar itu namanya madi dia. Lah orang kadang-kadang memang apakah ariyah mani, apakah ariyah wadhi sekeluar dia. Au madhiyun atau madhi tukhbarah, moko dianggap, diikhbarkan, dipilih walau bitasyahi, walaupun kelaban perkara kang senengin. Fa insya'a mungkolamun kerso, fa insya'a mungkolamun kerso ya ja'alan dadekno sapa manhu ing ja'alan dadekno sapa orang hu ing syekh maniyan ing mani wa tasalalan mandi sapa orang au madiyan atau madi wa ghasala ben mandi wa ghasalahu lan membasuhi sapa man hu ing syekh wa tawaddaa lan audu sapa man. Teti mun apa kerja yang kemari maka tidak usah mandi besar, tapi cukup ghasalahu dibasuhi wa tawaddaa dan cukup audu. Teti mahdi dia mun mani itu suci tapi harus mandi dia. Mun mani harus dibasuhi, dibersihkan, tapi tidak harus mandi, cukup dengan wudu. Jadi dia ya. Walau ra'alan lamun ningali sapa orang maniyan ing mani fajaffafan mujaffafan kering. Dari mun bada orang sing ngatela mandi kering devi nahwi thawbihi, contoh misalkan pada pakaian nyaman lazimahu maka wajib hu ingman apa al-wuslu mandi. Jadi mun orang bada sing ngatela mandi sekering ketela ikelampina ya terus kadang-kadang orang ini misalkan ampoi kelupain. Jadi lupa apa gula sing malam gula keluar mandi apa je dia. Kadang-kadang apa lupa. Ya, jadi muni kelampin tibi atau isarung tibi kan dia itu. Yang muni kelampin orang isarung orang lain masalah kan begitu. Wa i'adatu kulli sholatin, lan mengulangi setiap sholat tayaqqanaha yang meyakinkan sopo tayakona kang yakinkan sapa man hu ing kulli sholatin ba'dahu sakwise ba'dahu setelahnya apa ya setelahnya ya aja ro'a aja ya maniyan jadi ya malam yaktamil selagi lok mimper lok mirip dia adatan ing dalam kebiasaannya apa kaunuhu bedana manih min ghairihi saking selain orang
Jadi begitu aja yang pertama deh, menyebabkan wajib mandi. Wathaniha lan utai nomor 2 dari sepang aja apa dukhulu hasyafatin, masukna hasyafah. Hasyafah itu apa? Hasyafahnya pun reng laki juga apa nyaman juga aja pun bunat apa nyaman koncong juga hasyafah nyaman aja ya hasyafah ya dukhulu hasyafatin maksudnya hasyafah au qadriha atau kira-kira lah bahasanya kepala penis lah itu hasyafah itu kepala penis lah au qadriha atau apa kira-kiranya bahasa kira-kira itu mimfaki diha saking orang sekesepian kesepena kesepena dia minfaki diha saking ya kesepena hasyafa walau kanan berlamun beda apa hasyafa min dzakarin saking dzakar maktuin yang diputus itu gel ya jadi makanya hasyafa gelo itu iya separuh negara separuh benereng bini bener kan kadang-kadang terjadi benereng bini itu saking pegel ke laki kan selaki abinya domba tempat tidur itu asyafatnya itu dah karena itu negara separuh dah saya negara separuhnya itu didukulkan ya tetap itu harus mandi karena itu dianggap ya apa qadriha au qadriha kira-kiranya ya mimbahimatin saking apa binatang au mayyitin atau orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati itu mun paham bodoh misalkan orang-orang yang mati itu ikale kok dari kuburnya ikale bahkan digauli ya itu pahi kala itu payanu berendakar berhasyafan lah itu walaupun sudah mati itu tetap wajib mandi ya farjan ay kubulan robana kubul je berdisi dari ada au duburon atau dubur walau libahimatin walaupun ya andaikan dia kedua apa libahimatin pada bahima itu rojokoyo itu binatang itu kasamakatin pada bi cuko nih kasamakatin kodene wa'lu ya wa'lu itu ikan laut itu au mayyitin atau mayyit wala yu'adulan ora dibaleni lo ibu beli apa husluhu aduse wong dia aduse wong aduse mandina orang gila ya dia mandina orang ling kita taklifi karena terputusnya taklifnya taklif itu tanggungannya dia taklifnya tanggungannya itu tanggungannya orang dia terputusnya tanggungan orang secara syariat. Jadi nomor 2 orang itu wajib mandi kalau dukhulu hasyafah masuk hasyafah baik secara semua atau qadriha kira-kira bahasa kira-kira itu jangan dihuru misalnya itu iya atau hasyafana binatang atau hasyafana jenazah mayit itu apa semuanya itu ya kalau beriltikok itu masuk walaupun lo keluar tapi dukhul atau iltikok ya biqadriha maka wajibal huslu wajib mandi aja nomor 2 wa thalithuha lan nomor 3 haidun ya head orang bini head orang bini headnya wajib mandi dia wajib mandi mulai dari selesai headnya head itu orang bini kalau sudah betul-betul tul berkapas ya jadi tul berkapas bahkan lo abarna kuning lo abarna apa leh putihnya seperti putih kapas maka itu berarti sudah suci lesut cereng bini tapi mungkin bener ria ada warna kuning ada kayak warna blue warna apa itu berarti orang bini itu masih belum
suci dari head. Karena head reng bini dia macam-macam, berdese lancar, berdese lancar, berdese kadang ke tapi Indah Syafi'i head reng bini ini norma paling sedikit 24 jam sehari dan semalam yauman walailatan, sehari semalam. Contohnya dari bedereng bini setia head keluar, kadang keluar kan lo langsung reng bini sadesri desmuning koning pah ambu deki pah ambu, biasanya reng bini itu langsung seret keluar terus langsung pah keluar dere asalnya benih langsung dere reng bini dari koning jan mira seret pah keluar normal. Ada reng bini ini yang headnya tidak lancar. Contohnya begini, ada reng bini ba'da murid keluar semuning koning, sudah waktunya head memang. Pasal kol 12 malam ampet, seret deh sampai deki ampet sampai kol belu pagi. Ketika kol belu pagi ampet boleh, sampai kol 10 keluar boleh. Lah kalau masih dalam jeda ini 24 jam, apakah ini dinamakan darah head? Iya. Gitu ya. Kalau dalam masa 24 jam, itu ya tetap dinamakan darah head. Karena metode istiqra'nya Imam Syafi'i, penelitiannya darah head untuk wanita paling sedikit ya yauman walailatan. Satu. Yang kedua, ya secara adatan kebiasaan reng bini itu headnya ya sab'ata ayyamin walayaliha, 7 hari 7 malam. Ini normalnya. Tapi ada kadang-kadang reng bini itu cerik-cerik. Ya, sehari keluar, sehari enggak, sehari keluar, sehari enggak. Nah, jadi jeling kan lu deh. Ini kadang-kadang banyak kadang orang perempuan itu bingung. Menurut Akthar ya paling banyak Indah Syafi'i 15 hari 15 malam. Indah Syafi'i. Jadi mulai dari 15 hari 15 malam sebenarnya menurut Imam Syafi'i itu ya tidak masuk darah haid, tapi masuk darah istihadah. Dia masuk darah penyakit. Karena istiqra'nya Imam Syafi'i yang 15 hari 15 malam. Walaupun sebenarnya menurut Imam Malik, menurut Imam Malik lebih dari 15 hari ini bisa terjadi haid itu. Jadi tetap dinamakan haid walaupun lebih dari 15 hari. Tapi Imam Malik menurut mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Syafi'i mulai lebih dari 15 hari pun keluar darah dan itu ciri-cirinya pada di darahnya, dia sudah anggap darah istihadah saja menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik kalau ciri-cirinya sama gimana? Ya kalau mau ikut Indal Malik ya sudah itu anggap darah haid pakun dia. Itu tidak iya. Ai ingkitong terputusnya haid wa huwa tining darah haid damun darah yakhruju keluar abadara min absyarahimil mar'ati saking apa itu akso itu pucuk ya, pucuk rahim ring bini fi awqatin makhsusatin idalem bektoh yang dikhususkan. Makanya inilah ring bini ya mun idalem hukum ring bini head, hukum ring bini head ini kalau misalkan itu puasa, maka puasanya nampun genteen ring bini mungkin karena head, mungkin karena head. Tapi kalau sholat tidak ada apa menja, karena sholat itu ya perintah syariat Gusti Allah yang bersifat yaumiyah, bersifat harian. Sementara dalam puasa itu hanya setahun sekali. Itu hikmah tasyriknya reng bini ide lembab pasah
aja harus akan TN karena tapi mun karena sholat inja lo harus akan TN. Kenapa? Karena sholat itu ya perintah Gusti Allah yang bersifat yaumiyah, bersifat harian. Ya, bersifat harian. Jadi wa aqallu sinnihi, adapun paling sedikitnya umur wa aqallu sinni, adapun paling didina umur hedde ya tis'u sinina sangang tahun qamariyatan sebulan qamariyah ai istiqmaluha tadi sempurnana deh ya sempurnana apa sinnuhu ya bitis isininnya ya apa ya na'am ya in ra'athu lamun ngetela sapereng bini hu ing dere qabla tamamiha sebelum sempurnana sangang tahun biduni sittata asyara dengan korang umur 10 korang 10 biduni sittata asyara korang berapa ya 16 ya benar 10 biduni sittata asyara korang 16 yauman arif fahuwa haidun la maka inya medam gula darah inya medam ada inta syafi'i berarti mun orang dari 16 arif Arya inya mai darah head tapi ketika sudah keluar dari 15 sudah masuk 16 arif maka bukan dinamakan darah head ya inta syafi'i sekali lagi menurut Imam Syafi'i. Jadi kenapa kok Imam Syafi'i itu orang bini itu dibatasi 9 tahun? Sekali lagi ini istiqrahnya Imam Syafi'i neliti. Jadi lambanya teliti, bani teliti bani bahkan ni surfi tung situng seromu ibu ka dia injai tanya pak kira-kira kalau sekarang pakai metodenya ya metode sampling lah itu. Jadi ditanyakan, oh kamu itu berapa keluar darah, umur berapa? 9 tahun. Tanya lagi satunya kampung A, berapa kamu? 9 tahun. Tanya, ini istiqrah. Makanya Imam Syafi'i itu metodologi hukumnya kan pakai ya istiqrah di dalam bab head dan di dalam bab-bab lain. Lah hebatnya Imam Syafi'i metodologinya ya pakai itu. Akhirnya ini dikenal nanti di dalam usul fiqh. Usul fiqh itu yang meletakkan pondasi-pondasi dasar metodologi usul fikih yaitu Imam Syafi'i. Nah iya. Jadi makanya Imam Syafi'i itu dianggap mazhab yang moderat. Kenapa? Karena ya memakai ya apa? Ya dianggap oleh sebagian ulama. Ya. Walaupun sebenarnya ada di beberapa mazhab itu kalau kita kaji secara metodologis itu ya ada plus minusnya, beda plus minus ya. Jadi makanya ya hebat para ulama-ulama termasuk ya Nahdlatul Ulama itu kan ya mengikuti deh salah satu bahasanya salah satu dari 4 mazhab. Jadi ya, kenapa? Karena mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ibnu Hanbal ini ya punya apa? Kalau kita bedah itu ya, kalau kita bedah contohnya di dalam bab nikah. Saya kan nulis buku juga yang kilo dicetak nanti fikih pernikahan, perbandingan studi komparasi kitab Dhawul Misbahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Madzhabul Arba'ahnya Imam Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Jadi saya nulis itu mengkomparasikan nanti ya supaya nanti bisa dibaca dan ini oleh banyak kalangan tentang bab nikah gitu. Ini kan jadi judulnya saya beri judul fikih pernikahan, studi perbandingan. Jadi ya mungkin bukunya hampir-hampir sama. Nanti ininya kayak yang
berguru kepada Gus Soleh itu. Jadi karena banyak teman-teman di luar itu minta untuk tulisan-tulisan saya ini banyak nanti online dibukukan. Nah, ini penting karena ini menjadi satu rekam jejak. Jadi contoh pernikahan itu kan inda madzahibil arba'ah itu nanti poin-poinnya kan kitab al-fiqhu al-madzahibul arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri itu kan berdebat jilid, tapi saya rangkum hanya jadi mungkin hanya sekitar berapa lalu dikomparasikan dengan kitabnya Hadratus Syekh Dawul Misbah. Ini penting deh supaya banyak dipahami dan diketahui bahwa memang ulama itu ya ikhtilaf itu terkait pernikahan, hukum-hukum nikah, terus terkait dengan rukunnya bagaimana macam-macam itu ya memang ya ikhtilafiyah itu selalu ikhtilaf ulama itu ya. Jadi kita ini memang ketika mengkaji fikih itu tidak akan lepas dari khilafiyah, tidak akan lepas ya. Tapi kitab seperti kitab Fathul Mu'in ini ya lebih banyak ya mazhabnya Syafi'i ya, mazhabnya Syafi'i. Walaupun nanti ya ada perbandingan Inda Imam Malik misalkan ya, apalagi di dalam syarahnya I'anatul Talibin ya. Jadi maksud saya itu kan begini, kenapa saya ini mengkaji Fathul Mu'in khusus untuk alumni-alumni ya, karena sekarang ini ya alumni-alumni ini kan juga harus ngecas ilmu. Nah, paling tidak ya Fathul Mu'in lah itu standarnya untuk orang santri yang kalau sudah ngaji Fathul Mu'in itu kan standar ya. Jadi artinya madhuran seumpama seti ustadz itu sudah mulai mari ngaji Fathul Mu'in itu sudah layak lah itu, sudah layak. Andaikan misalkan di kampung ada ditanyakan orang, ditanyakan masalah-masalah apa, karena memang di Fathul Mu'in itu walaupun lebih jelimet, tapi ya standarisasi kurikulum ngaji pesantren itu Fathul Mu'in itu menjadi rujukan deh. Ya tersedikit Muntarwa ini nanti ya I'anatul Talibin itu syarahnya Fathul Mu'in. Dai wa aqalluhu paling didikna yaumun wa lailatun sehari semalam. Wa aktsaruhu lan utai paling banyaknya 15 hari yauman yauman arena. Ya ka'aqalli tuhrin koyatini lebih didikna suci bainal haidataini di antara dua haid. Dai wa yahruban haram biha kelaban biha kelaban reng bini ma opo bareng yahrumu syahrum bil janabati kelaban junub mubasyaratu ma tetemunah kolek ya. Mubasyarah itu ya bertemunya kulit ya, ma baina syuratiha antarana bujel reng bini warubatiha bentok order reng bini. Jadi selo oleh ya mun reng bini na het ma baina syurra wa rubba selo oleh yahrumu ma yahrumu bil janabah daya ya. Daya ada bagi sandi bini sandi laki ya mun di luar itu ya suka lah, terserah masing-masing kan daya bagi saya laki bini daya. Wakilah dikatakan la yahrumul haram lah, ini kil ya sebagian pendapat ya. La yahrumul haram tidak haram apa ghairul wati selain wati. Wati itu apa? Wati itu ya al-jima itu wati. Wakhtaruhu lan memilihnya, milih la yahrumu sapa an-Nawawi Munawawi fi tahqiq dalam kitab tahqiq li khabari muslimin ay isna'u mergawi sapa surate
kulla syai'in segala sesuatu illa nikah ay illal jima kecuali jima. Jadi bagi orang yang selagi bini ya soro isna'u bahasa fi'il amar kelak jangan betulan ni. Jadi bagi lagi bini dia soro kelak isna'u kulla syai'in itu semua sesuatu apa ya illa nikah ay illal jima ay illal wati kecuali awati juga ya dalam dia ay jima ay iltiqaul khitanain di huruji dia urusan masalah khurujul mani atau ghaira khurujul mani ya tetap lo oleh mun sebini dalam keadaan head sana bilakin lelong kuat pahitin pelakin keberlabengnya sebini dia tambah lagi labang sebini ya hanya ken iltiqa khuruj keluar mani. Tidak boleh itu yahrumu haram. Tapi mun ghaira selain surah wa rubba ya la ba'sa, tidak apa-apa. Ya tergantung masing-masing. Ya kan lelok nak punai. Jadi cek dan di lagi di bini kafir. Anda iya. Jadi baina surah wa rubba to yang yahrumu haram wa idzam qata ala nalikane dadi terputus apa temu hadara rek bini halal maka halal laha keandi sapre laha keandi reng bini qoblal wusli sebelum mandi apa saumun apa sah dia apa saumun apa sah. Jadi muncaan Fathul Mu'in dia ya ketika sudah selesai bahasa selesai itu sudah terputus sudah ingkito sudah seceh tapi kalau mandi apa asal yang bini tidak apa-apa boleh paham ya wa idzan qata adamuha halal laha gitu. Dan kita terputus darah itu maka halal bagi reng bini qoblal wusul sebelum mandi raja maksudnya mandi janabah apa saumun apa asa tapi lawat beni awati munawati kudu suci gendun kudu mandi gendun cek katen kor kotor pasti moro-moro jengkerinjengan silake mun gilo suci maka liaker mandi kan nah iya boleh si mandana nyar misalnya nanti siapa cengkerincengan urusan wati urusan jima mandi kan lo tapi urusan pasak tidak apa-apa tidak harus mandi dulu gitu contohnya begini urusan pasak kan malam bulan Ramadan kan halal sing mana kan deh apa reng laki atau lagi bini hubungan kol berempat le para kol telok le mendekati mau kol telok mari sahur mari sahur ya paten ketedung padahal tarawihnya habis tarawih sudah niat puasa kan besoknya pada tetedung sampai ampos kol petok gimana puasanya iya tidak apa-apa sah kan begitu sah mau sopu lo apa yang sopu iya urusan lain lo apa yang sopu iya jangan betulan deh lo apa yang sopu kan bernibah ketika lo apa yang sopu asana noro sah kan enggak kan puasanya tetap sah urusan dia tidak sholat subuh itu hukumnya ketentuan lain di dalam bab meninggalkan sholat itu maksudnya. Ya, jadi dalam bab begini itu ya patung terdedung sampai kol belu pagi lagi ini. Ya lelesok ada lelesok ya pada terdedung. Ya terdedung kan kilo sopu, saya terdedung ada saya ceritakan pada terdedung.